Oke, untuk brand Aigo ini 120 yang katanya itu ada suara kemercek terus dan juga kotor, dan user pengennya ganti coolant sekalian. Kita coba lihat apakah benar ada suara yang begitu kasar di sini. Ya. Oke, seperti itu tadi suaranya ada suara kemercek, alias kalau nggak salah kalau suaranya kasar seperti itu harusnya nging. Kalau untuk radiator seperti ini semuanya ya, kalau pompa dan juga coolernya berjalan dengan bagaimana mestinya, dia akan suaranya cuma bising saja, nggak ada getaran, juga nggak ada suara kemercek. Kalau kemercek berarti ada sisa udaranya. Dan pastikan semuanya itu harus bersih ya, misalkan seperti ini kipasnya. Oke, jangan sampai kotor seperti ini, kipasnya banyak sekali kotoran. Ya rajin-rajinlah dibersihkan. Dan yang paling parahnya itu bagian radiator. Nah, radiator ini harus benar-benar bersih, kalian harus terjadwal membersihkannya. Kalau misalnya sudah begitu kotor, segera dibersihkan. Dan sebelum bongkar-bongkar semuanya, aku ingin membersihkan dulu bagian yang di dalam ini. Apakah benar ada kotoran atau airnya atau coolant-nya itu benar-benar sudah berkurang. Nah, itu yang paling utama. Kita coba buka dulu yang ini, blok prosesornya dulu. Kita bongkar bagian di belakangnya, di bagian penopang prosesor. Itu biasanya tembaga. Kalian bongkar saja satu persatu. Nah, pastikan. Lah, tenan toh, bener kan? Kerak wedeng. Iya, masih kerak seperti ini masih. Ini lu. Kalau kerak seperti ini ya ini bukan kerak lagi namanya. Kalau ini dah namanya kotoran kalau ini ya. Coba lihatlah. Ini bukan kerak tapi ini kotoran ini ada TA1-nya atau tai. Buang dulu aja. Nah, udah saya buang. Terus yang satu lagi ini keraknya. Ini dia yang membuat sirkulasi coolant kalian terhambat adalah seperti ini. Ini bisa ada kotoran seperti ini bagaimana ya? Saya juga kurang tahu apakah semua merek pemakaian coolant di semua merek water cooler itu sama ataukah ada perbedaannya, dan mungkin juga pemakaian coolant yang bagus pastinya akan meminimkan kotoran yang akan terjadi di pemakaian yang sangat lama. Ingat, pemakaian sangat lama. Kita bersihkan dulu untuk coolantnya semuanya. Seperti ini. Seberapa sih airnya itu? Airnya yang 120 mili atau 120 mili ya, 12 cm ini berapa banyak coolant yang ada di dalamnya. Kalau mau menguras semuanya ya copot ini aja, biasanya ada skrup di bagian sini. Ini ya, nanti masih skrup di bagian sini, nanti kalian bisa melepas, rata-rata semuanya ada, tinggal dilepas saja. Kalau ini tak habisin dulu coolantnya. Kalau sudah habis coolant nanti tak semprot pakai air biasa tidak masalah sih, tapi kalau bisa yang nanti ada keraknya, air dikasih apa itu namanya, sunlight, itu kan lebih bagus untuk cooler, untuk radiatornya. Oke, kita habisin semuanya dulu. Oke, untuk coolant sudah masuk, kita tambahin lagi dulu. Tapi yang bagian kotor kerak tak buat dulu lah. Nanti daripada masuk keraknya, bersihkan dulu aja keraknya. Oke, sudah masuk beberapa di radiator, buang semuanya lagi. Ya, untuk membersihkannya kalian juga harus hati-hati karena di dalam blok sini biasanya ada komponen elektronikanya atau RGB-nya di sini, PCB-nya. Kayaknya sudah begitu habis. Oke, nanti baru saya akan cuci dulu di bagian radiator. Sudah saya bersihkan semuanya, tampak lumayan cakep ya seperti ini.
Nah, lumayan bagus. Sudah saya bersihkan pakai sikat. Aduh, mana tadi ada yang kelupaan. Terus jangan lupa disemprot dulu pakai blower. Oke, sudah bagus semuanya. Tinggal kita isi dengan coolant yang baru. Ya, namanya juga korosi sampai ke dalam-dalamnya. Untuk lempengan di tembaganya ini tidak bisa dibersihkan lagi, cukup seperti ini, kecuali kita amplas semuanya ya. Tapi kalau diamplas pasti mengikis ketebalan semuanya, masih hitam seperti ini, korosi. Tetapi semua kerak yang ada di sini semuanya sudah clear alias sudah bersih. Dalamnya sini juga sudah bersih, tinggal kita isi coolant-nya aja semaksimal mungkin yang bisa kita isi. Kalau sudah terasa di bagian bloknya ini sudah penuh dengan coolant, kalian bisa angkat bagian kepalanya ini biar masuk ke bawah radiator ini. Seperti ini diangkat, nanti juga akan habis sendiri nanti. Nah, gelembung udara naik. Kalau terasa ada kotoran, nantinya akan saya buang. Nah, kalau ada kotoran tak buang saja. Selama ada kotoran buang aja. Terus kalau udah habis kosong, coolant-nya diisi lagi. Terus diisi lagi, bilas lagi sampai benar-benar tidak ada kerak-kerak putih. Sudah minim sekali gelembung yang keluar dari blok prosesor ini. Minim ya, pokoknya minim sekali, bukan berarti tidak ada udara sama sekali. Udah minim. Udara sudah nggak begitu keluar, kita goyang-goyangkan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini barulah boleh dipasangkan lempengan tembaganya. Sudah seperti ini, kasih dulu air biar biar gimana ya, biar penuh di dalamnya, nggak ada udaranya. Kasih penuh, tidak masalah. Terus pasangkan seperti ini, baru kita pasangkan skrupnya satu persatu. Kalau bisa silang ya, kasih skrupnya ya. Jadi dari kanan ke kiri, terus diulangi lagi kanan kiri, nggak boleh berurutan ya, alangkah baiknya gitu. Jadi silang ya, boleh plus, boleh silang seperti ini. Lalu kita lanjutkan yang lagi. Oke, kalau sudah semuanya ini biar mensirkulasi dulu. Semuanya mensirkulasi. Kalau sudah sirkulasi ini suaranya seperti ini nanti suaranya. Kalau ditempelin seperti ini harusnya dengung. Cuman dengung saja suaranya. Seperti itulah. Walaupun memang ada sedikit kricik, nggak masalah sih, nggak apa-apa. Biasanya pertama kali untuk pompa itu coolant-nya menggelembung alias busa, ada busanya pasti biasanya gitu. Membusa itu sedikit membuat kipasnya di pompanya mesti akan berbunyi kerucuk dulu. Tapi kalau sudah hilang busanya, dia akan cuman mendengung saja. Itu baru normal untuk water coolernya. Dan sekarang kita mulai pengecekan. Semua sudah selesai, antara ini untuk bloknya sudah saya pasang, terus kipasnya sudah saya pasang juga. Nah, semua sudah selesai, finish terpasangkan semuanya. Untuk spesifikasinya Ryzen 5700X, RAM 16GB. Udah seperti itu aja, pakai SSD NVMe Apacer, VGA nya biasa aja, GT730. Terus nah ini dia untuk pemasangan untuk waternya ya, di sini ya, untuk kabel water coolernya di sini, pompanya di dekat RAM atau dekat prosesor di sini. Ini dia dekat prosesor di sini. Terus untuk satunya kipasnya saya ikut di chipsetnya. Harusnya ya untuk ini harus ikut dengan yang bawaannya bloknya ini, bawaannya prosesornya ini ya, fan CPU harusnya ya.
sing bener gitu. Nah, pertama kali di sini coba kita lihat. Nah, ini dia untuk Ryzen 5700X. Suhu terendahnya itu mencapai 36 derajat. Terus saat ini diem saja, tadi 54 derajat Celcius. Oke, saat ini dia minimumnya 36. Nah, currentnya atau saat ini 36 ini derajat Celcius itu prosesornya. Suhunya terus untuk kipasnya di sini ya, kipas atau RPM di coolernya itu 2900 RPM CPU. Terus fan yang satu atau fan yang ada di radiator itu 1300 RPM. Semoga saja ada penggantian kipas lagi ya, misalkan kipas di sini bisa lebih tinggi atau 2000-an, yang ini 3000 ke atas pasti akan lebih adem lagi. Kita akan tes dulu pakai aplikasinya AIDA 64. Kita tes setelah CPU aja. Kita coba tes. Oke, start. Cek suhunya aja ya. Suhunya coba langsung up to 67 derajat Celcius. Ini fan-nya tetap sama 2900 dan 1700 fan yang di chipsetnya. Oke, RAM chipset tuh kok RAM ya. Kipas di chipset tuh mewakili yang di radiator ini. Terus fan yang CPU yang ada di ini di pompanya. Oke, saat ini masih di 68 derajat Celcius. Kita akan tunggu sampai puas lah ngeceknya ya. Dan rata-rata yang agak menakutkan itu di VRM-nya. VRM-nya ini ya. Kalau Ryzen 5700 harusnya pakai seri B ya. Yang B550 harusnya yang bagus itu. Takutnya VRM-nya ini panas banget. Kalau bisa, kalau kalian punya prosesor yang tinggi, sering kerja keras, pakailah yang ada heatsink-nya di di VRM-nya. Kalau pakai water cooler, karena kalau pakai water cooler ini kan tidak ada sirkulasi di VRM tidak kena sirkulasi udara, akhirnya nanti panas. Waktu tes pertama kali aku tadi kemarin ya seperti itu, VRM-nya panas sekali, kasihan ya. Yang didinginkan cuman prosesornya aja. Nah itu dia, kalau cari prosesor yang tinggi berarti motherboard juga harus seri yang tinggi, yang ada VRM-nya, biar adem. Seperti itu Mas. Kita akan tunggu sampai sepuasnya, sampai benar-benar kelihatan stabilitasnya, berapa suhu yang akan didapatkan. Ya puas-puasnya tinggi-tinggi ini nanti suhunya nanti bisa menekan sampai berapa. Kalau saran dari saya ini kipasnya karena 1700 kayaknya kurang, kalau bisa ya cari yang 2500 ke atas. Fan yang ini kelihatan tidak begitu kencang. 1700 RPM tuh kurang kencang menurut saya ya, kurang. Tapi silent banget, lebih hening lah di dalamnya, di ruangan seperti ini. 19 sampai 20 menit ya, 20 menit berlalu untuk tesnya di sini. Kita akan lihat hasilnya di sini, lihat. Nah, lihat. Ryzen 7 5700X dengan single water cooler semua udah oke, ganti coolant. Hasilnya seperti ini. Suhunya 69, atau 70 derajat lah ya. Ini kondisi 69 derajat kalau sudah saya kasih tambahan fan di sini. Saya kasih tambahan fan di sini untuk memberi sirkulasi udara kepada VRM-nya agar VRM lebih stabil, adem, kuat. Dan ini dia hasilnya. Suhu maksimal sebelum saya kasih sebelum VRM saya kasih tambahan kipas itu 71,6. Ya mungkin bisa naik ya karena panas. Dan kalau sudah dikasih tambahan 68, 69 di bawah 70 derajat Celcius. Ini prosesor kencang loh ya, prosesor hebat. Dan juga begini,
Untuk CPU fan-nya itu RPM-nya 2800 atau di bawah 3000, sebenarnya masih kurang. Dan fan-nya yang penting, utama fan di ini ya. Kalau bisa fan-nya yang ini tolong masih ganti saja nanti, yang bisa atau nyari yang di atas 2000 RPM. Semoga saja atau insya Allah mungkin bisa lebih dingin lagi. Karena kalau RPM di kipas yang satu ini cuma 1730 RPM di bawah 2000, hasilnya mentoknya seperti ini. Ini CPU-nya 100% mentok full dari awal sampai akhir selama 21 menit 22 menit ini ya, berlangsung saat ini. Itu dia bedanya di situ. Alangkah baiknya VRM dikasih tambahan kipas biar lebih dingin, biar bisa memaksimalkan kinerja di prosesornya. Kalau VRM panas, pasti prosesor akan turun, atau istilahnya ya throttling turunlah, untuk speednya nggak bisa sampai 3,7, ini maksimal 3,7 GHz untuk Ryzen 5700X. Ini dia, aku pakai ini sekalian sajalah, walaupun sebenarnya saya punya punya prosesor yang 3500, tapi pakai aja yang gede sekalian 5700 ya, sekalian aja yang paling gede, jos banget. Nah, seperti tadi, untuk tesnya lumayan hebat banget ya, dengan ini dia cuma di maintenance saja. Untuk water cooler maintenance saja, buang kerai terus ganti coolant, hasilnya juga bisa berpengaruh sangat ya, sangat berpengaruh sekali kinerjanya. Bahkan bisa menurunkan suhu di 5700X di bawah 70 derajat Celcius, mentok prosesornya di 100% utilitiesnya. Jami ya, semoga teman-teman semuanya kalau suhu water coolernya sudah tidak bisa menurunkan suhu atau di atas 80 semuanya, mungkin 90 derajat atau 100 derajat, parah itu, monggo bisa servis di sini, ganti coolant sekalian dibersihkan sirkulasi coolant-nya. Oke, saya Junet dari Sahabat Motor, terima kasih. Sampai ketemu di review, atau bukan review sih, di servis water cooler merek lainnya. Sebentar lagi akan datang lagi. Banyak sih ya teman-teman semua yang mau servis, bahkan punya aku juga belum tak servis. Oke, salam.